Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Halo, selamat malam rekan-rekan CTV. Kali ini kita mengadakan podcast dari Gadung JPJ, yaitu tema menanti langkah tegas siasat tahun Febri X Jampidus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa Cerdas TV. Hari ini adalah episode Sabtu 18 Juli 2026. Selamat pagi dan Anda menyaksikan podcast dari Pulau Gadung dengan tema menanti langkah tegas Jaksa Agung untuk menahan Febri, mantan Jampitsus Kejaksaan Agung yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Podcast hari ini kita buka dengan informasi Kejaksaan Agung resmi menahan Febri Ardiansyah, mantan Jampitsus yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan hasil temuan emas seberat 74 kg. Informasikan tribunnews.com dari Kejagung di desa segera tahan X Jampidus Febri Ardiansyah agar tidak terkesan tebang pilih. Ringkasan berita, 1. Koalisi Masyarakat Sipil melalui Direktur Eksekutif Demokratik Judicial Reform Watara Ibnu Reza mendesak Kejaksaan Agung segera menahan X Jampidus Febri Ardiansyah yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dari TPPU. Ya, kita sih tahu bahwa Febri Ardiansyah ini adalah mantan Jampitsus ya, yang lagi sedang gencar menangani kasus korupsi besar. Nyata-nyatanya dia malah masuk jebakan korupsi dong. Dua, Watara menilai penundaan penahanan akan menimbulkan kesan tebang pilih dibanding tersangka lain dalam kasus korupsi. Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta. Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis. Kekerasan kembali terjadi di Nagro Aja Darussalam. Polisi kembali menggelar
Kejaksaan Agung atau Kejagung didesak untuk segera menahan ex-Jampidus Febri Radiasa yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU. Apalagi juga Febri ini adalah orang yang memang benar-benar sedang menangani kasus korupsi besar, nyatanya dia malah masuk jebakan korupsi dong. Makanya Kejaksaan Agung resmi menetapkannya sebagai tersangka dan menahannya langsung. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Demokratik Judicial Reform atau DJRE, Batara Nurreza yang juga tergabung dalam koalisi masyarakat sipil. Menurut Batara, jika penahanan tidak segera dilakukan, maka akan menimbulkan persepsi adanya tebang pilih dibanding tersangka kasus yang lain. Apalagi juga ini masih ada kasus Nadiem yang masih ditangani Febri, nyatanya malah mandek setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Kami menilai bahwa tidak disegerakannya penahanan terhadap tersangka Febri Radiasa kata menimbulkan kesan tebang pilih terhadap pelakuan terhadap tersangka kasus tindak pidana korupsi, kata Batara kepada wartawan Senin tanggal 13 Juli 2026. Sementara itu menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, ia menyatakan bahwa kasus korupsi ini yang menjerat Febri Ardiansyah adalah kasus korupsi paling berat yang ia tangani selama hidupnya. Apalagi juga temuan emas seberat 74 kg ini menjadi temuan emas yang paling besar mengalahkan emas di Monumen Nasional seberat 54 kg. Ini radioku, bukan. Ini radioku, bukan. Ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Tahu yang gitu, ini kan radioku. Kenapa kalian berkelahi? Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C. Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong. 96.9. Aci ya? Radio apa nih? Ini Erkoga Radio Bali. Ia mengatakan kasus tersebut harus mendapat atensi dan perhatian khusus agar tidak ada intervensi dari pihak manapun. Untuk itu, sudah seharusnya Kejaksaan Republik Indonesia mengambil langkah-langkah preventif sebagaimana yang dilakukan institusi ini pada sejumlah tersangka mega korupsi di Indonesia.
Sementara itu, Hotman Paris Hutapea menyatakan akan menjadi pengacara kasus Febri Ardiansyah. Dia menjadi pengacara bukan dengan alasan uang, melainkan dengan alasan yang ia sebutkan. Di sisi lain, Prata juga meminta agar pengusutan perkara ini tidak diintervensi di internal kejaksaan. Sepertinya Hotman Paris siap untuk membela kliennya dengan segala cara, namun dengan cara-cara yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, menetapkan segala sesuatu berdasarkan fakta, dan juga menjadikan hukum sebagai salah satu instrumen yang harus digunakan di dalam masalah kasus ini. Dia khawatir jika nantinya pengaruh Febri yang merupakan mantan Jamidus itu dapat mengintervensi para penyidik yang dahulu merupakan bawahannya. Ya, memang penahanan Febri Ardiansyah dilakukan sesuai prosedur, tapi cara penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung itu sungguh di luar nalar. Oleh sebab itu, dia mendesak agar Kejagung serta memeriksa Febri dan menyampaikannya ke publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas karena perkara telah dilemparkan Kotas Tipikor Polri.
Seterusnya, langkah apa yang akan diambil oleh Hotman Paris dalam membantu kliennya yang sedang mengalami masalah, dan apakah semua itu hanya bersifat uang atau fakta? Kita akan membahasnya setelah inti utama, tapi jangan kemana-mana dulu. Dari Pulau Gadung akan kembali setelah yang berikut ini. Publik berhak mengetahui bahwa penanganan kasus ini tidak diintervensi oleh pihak manapun, termasuk dari internal Kejaksaan Republik Indonesia, terlebih lagi oleh lembaga negara lainnya. Jangan kemana-mana dulu ya, rekan-rekan CTV akan segera kembali dengan laporan menarik lainnya. Tetaplah bersama DPG dan Pulau Gadung. Terima kasih Anda masih bersama kami dari Pulau Gadung. Kita akan memasuki ke sesi pertama, yaitu inti utama. Kembali lagi bersama DPG dan kita akan memasuki inti utama. Inti utama kita hari ini adalah membahas tentang apa yang namanya penangkapan Febri Ardiansyah yang membuat heboh seluruh Indonesia. Itu utama dari tribunnews.com dulu. Kami memandang seharusnya kejaksaan selain berkonsentrasi dalam melakukan pemeriksaan, juga mengantisipasi kemungkinan berisa perlawanan Febri dengan mengajukan gugatan pra peradilan dengan menguji kesahihan penetapan dirinya sebagai tersangka. Sepertinya kasus ini menjadi kasus yang paling ramai diperbincangkan oleh sejumlah masyarakat di Indonesia. Soalnya kejaksaan menangkap mantan jaksa yang koruptor. Seperti tahun 2020 lalu ada yang sedang heboh kasus jaksa Pinangki yang ditetapkan sebagai tersangka masalah Joko Chandra itu kan. Kemudian,
Brata juga meminta agar Komisi Kejaksaan atau Komjal untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas eksternal kejaksaan. Kemudian ia menyarankan agar Komisi Kejaksaan melakukan pengawasan intensif di berbagai sektor-sektor kejaksaan dalam mencegah upaya terjadinya korupsi. Salah satunya untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilai terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan atau pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik. Termasuk penanganan sejumlah kasus yang mandek setelah mantan Jampitsus sebelumnya mengundurkan diri. Terakhir, ia juga menyoroti keterlibatan TNI yang menjadi masalah tersendiri dalam mengungkapkan kasus ini. Batara menyegarkan Perpres nomor 66 tahun 2025 terkait perlindungan kepada jaksa tidak dapat dibenarkan sebagai alasan untuk mengintervensi pengusutan perkara.
Apalagi juga kasus yang saat ini sedang menghebohkan adalah penemuan emas seberat 74 kg di rumah Febri Ardiansyah yang ternyata emas palsu itu kan. Keterlibatan TNI dalam menjaga kejaksaan khususnya kediaman Febri Ardiansyah dan pelibatan TNI ke Polda Metro Jaya tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Hal itu merupakan bentuk intervensi militer ke ranah menegakkan hukum yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang TNI itu sendiri. Sepertinya emas palsu yang ditemukan di rumah Febri Ardiansyah itu memang benar-benar palsu ya. Setelah Febri mengaku emas seberat 74 kg itu memang asli, tahu-taunya setelah dicek oleh jaksa secara langsung nyatanya itu adalah emas palsu. Untuk informasi, Kos Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kotas Tipikor Polri resmi melimpahkan penanganan tiga perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ke Kejaksaan Agung.
Sepertinya memang penegakan hukum terhadap sesama anggota kejaksaan sendiri ini harus dilakukan dengan tegas, karena mereka menganggap jaksa yang lain, misalkan si Febri, dituduh melakukan korupsi, makanya harus dilakukan penangkapan dan penggeledahan secara langsung dan tidak menunda-nunda lagi. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR atau FA. Penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan tersangka utama, yakni Febri Ardiansyah atau FA. Rekrutasi Tipikor, Polri Irjen Pol Totut Suharyanto mengatakan pelimpahan perkara merupakan hasil kesepakatan antara politik dan Kejaksaan Agung sebagai bentuk sinergi dalam penanganan perkara. Maka Febri pun ditahan untuk kepentingan penyelidikan selama 20 hari ke depan, dan Febri mengatakan bahwa ia siap menjalani penahanan tersebut. Kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan penyelidikan terhadap 3 perkara telah dilemparkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka sinergisitas sebagaimana yang telah disampaikan PLN Jampidus pada total di Kejaksaan Agung Jakarta
Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Dalam masalah kasus Febri Ardiansyah, Jaksa Agung meminta publik untuk tetap memantau langsung penahanan tersebut dengan mengikuti berbagai informasi yang diberikan oleh Kejaksaan Agung, serta meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan hoaks yang beredar. Dalam hal ini, Kejagung sendiri berkomitmen untuk mengusut kasus yang telah dialihkan dari Polri itu dengan membentuk tim khusus yang akan diisi orang-orang tertentu guna meminimalisir konflik kepentingan.
termasuk juga penanganan kasus kasus besar yang sedang berada di tengah jalan, misalkan kasus Nadiem dan juga masalah kasus Asabe yang kerugiannya hampir mencapai triliunan atau ratusan miliar kalau nggak salah. PLT Jampidos akan membentuk tim lidik di kejaksaan orang-orang yang ditentukan ya. Nantinya khusus itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik of interest dengan yang bersangkutan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Anang Supriyatna kepada wartawan di kantor Kejagung Senin tanggal 13 Juli 2026. Apa yang bisa kita pelajari dari inti utama di podcast ini? Meski begitu, Anand tidak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Polri yang menangani dari awal kasus tersebut guna mempelajari duduk perkara itu.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari inti utama di podcast DPG ini adalah temuan emas seberat 74 kg ini menjadi rekor terbaru di Indonesia, mengalahkan emas di Monumen Nasional yang hanya seberat 54 kg. Dan emas itu ditemukan tidak lain adalah di rumah mantan jaksa yang terlibat kasus korupsi. Baik, jangan kemana-mana dulu. DPG akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pelajari seperti apa duduk perkaranya, seperti apa berdasarkan daripada berita acara pemeriksaan yang sudah ada, juga berdasarkan para bukti yang sudah ada, dikaitkan dengan dugaan terhadap tindak pidana yang disangkakan. Baiklah ya, rekan-rekan CTV jangan kemana-mana dulu. Belakang itu akan segera kembali dengan laporan menarik lainnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di DPG Daerah Belakadung. Kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab. Anda kembali lagi di DPG dan kita akan memasuki tanya jawab. Tanya jawab hari ini adalah masalah kasus yang menimpa Febri Ardiansyah. Di dalamnya juga termasuk temuan emas seberat 74 kg. Lebih lanjut, Aman memastikan pihaknya akan independen dan profesional dalam menangani kasus tersebut dengan terbuka, hati-hati, serta menjunjung asas praduga tidak bersalah.
barang bukti yang ditemukan oleh para jaksa dengan dikawal oleh sejumlah tentara dan polisi di rumah Febri adalah emas seberat 74 kg yang dianggap sebagai rekor penemuan emas hasil korupsi yang terbesar dalam sejarah. Administrasi perkara penyidikan ke Polri Kejaksaan sudah kita terima dan nanti akan ditindaklanjuti dengan penyerahan baik itu nanti berita acara pemeriksaannya, barang buktinya dan juga terkait dengan termasuk tersangkanya. Kenapa sih penemuan emas seberat 74 kg ini dianggap sebagai rekor sekaligus yang terbesar dalam sejarah penangkapan kasus korupsi? Tanya jawab surat hukum dari Komja wanti-wanti jaksa di kasus Febri Diansyah, jangan lembam meski lawan keluarga. Komisioner Komisi Kejaksaan atau Komja Republik Indonesia Rita Serana Kole Bungsu mengatakan jaksa penuntut umum atau JPU harus bekerja secara profesional dalam menangani perkara mantan Japidus Febri Diansyah meskipun Febri juga berasal dari Korps Kejaksaan. Pertanyaan terakhir adalah kapan selesainya penanganan kasus Febri Diansyah ini yang merupakan mantan jaksa yang diketahui atau maksudnya ketahuan melakukan korupsi dengan penemuan emas seberat 74 kg. Kapannya selesainya dan apakah Jaksa Agung harus benar-benar bertindak sangat tegas sekali dengan melakukan pembuangan langsung ke Nusa Kambangan atau apalah?
Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan sebelum menutup podcast untuk hari ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulan saya begini, Rita menegaskan profesionalitas itu harus berlaku tanpa pengecualian, termasuk saat JPO dari Kejaksaan Agung atau Kejagung harus menuntut mantan keluarganya sendiri nantinya. Sampai di sini jumpa kita ya di Rekan CTV kali ini di DPG Daerah Belakang ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode DPG Daerah Belakang selanjutnya. Jangan lupa saksikan DPG Daerah Belakang setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa di hari Senin akan dilanjutin podcast dari Media Narasi edisi tema yang lainnya. Sampai jumpa dan selamat malam. Kesimpulan yang kita dapatkan untuk podcast DPG hari ini adalah penemuan emas seberat 74 kg dianggap sebagai yang paling terbesar sekaligus memecahkan rekor temuan emas seberat, mengalahkan emas yang ada di Monumen Nasional dengan berat hanya 54 kg. Tapi itu didapatkannya dari hasil korupsi dan memeras uang rakyat Indonesia. Baik, tidak lupa juga kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Mas Adi Saputra, salah satu partner kita di podcast Cerdas TV. Semoga Mas Adi Saputra selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan pokoknya sehat selalu ya Mas Adi Saputra. Selamat ulang tahun. Baik, demikianlah podcast dari Pulau Gadung atau DPG untuk episode Sabtu 18 Juli 2026. Kita akan bertemu lagi di episode DPG untuk yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.